Yang kedua, takalluf, membebani diri di luar kemampuan, memaksakan diri di luar kemampuan, di luar kapasitasnya, mengurusi hal-hal yang bukan urusannya, bukan bidangnya. Dia tidak punya kapasitas dalam urusan itu, tidak punya keahlian dalam urusan itu, tapi memaksakan diri. Tidak ada kepentingannya pada perkara itu, tapi memaksakan diri mengurusi urusan-urusan tersebut, membebani dirinya di luar kemampuannya, kapasitasnya. Akhirnya terjadilah error-error, terjadilah kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Tidak boleh. Ya, seseorang harus mengerti kadar dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang mengerti kadar dirinya, kemudian mencukupkan diri dengan urusan-urusannya sendiri, atau yang terkait dengannya, atau memang ada kepentingannya dalam perkara itu. Ya, jangan membiasakan diri sibuk dengan urusan-urusan yang banyak, padahal di luar kepentingannya. Urusan-urusan yang dia tidak punya kapasitas di situ, tidak punya kemampuan untuk masuk dalam perkara itu. Ya, tetapi dia memaksakan diri, membebani diri. Akhirnya ya terjadi error. Ya. Terjadi kesalahan. Nah, kalau itu kemudian jadi kebiasaan, akhirnya error itu, kesalahan-kesalahan itu terakumulasi, bisa menghancurkan ya diri seseorang. Itu jadi pintu jalan masuk bagi syaitan, menyeret dia, ya, dibuat asyik, ya, sibuk dengan urusan dan itu, dalam bentuk memaksakan dirinya di luar kemampuannya, bukan kepentingannya, ya, sehingga cepat atau lambat dihancurkan oleh syaitan dengan jalur itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala takalluf, wa huwa khairu khalqillah, sayyidul anbiya'i war rusul, atqan nas, padahal beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, pimpinan para nabi dan rasul yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Tetapi dalam dakwah beliau mengemban risalah syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang diamanahkan kepada beliau. Nabi alaihi salatu wassalam tidak keluar dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah sesuai dengan ilmu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, Nabi alaihi wasallam, "Qul," katakan, "Ma sa'altukum
alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Katakan, aku tidak meminta dari kalian bayaran upah atas jasa aku mendakwai kalian. Ya. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang takalluf dalam dakwah ini. Tidak takalluf. Saya tidak keluar dari koridor apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam hanya sebatas mendakwakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memaksakan diri, membebani diri di luar itu.